Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Saudara Kepala PPATK selaku Sekretaris Komite TPPU, yang saya hormati para pejabat tinggi media, kementerian dan lembaga yang menjadi stakeholder rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, para pejabat institusi perwakilan dan para pihak pelapor, akademisi, ahli penjamin mutu indeks kinerja rezim APBT, hadirin hadirat para undangan yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat hadir bersama-sama di tempat yang berbahagia ini dalam acara diseminasi hasil pilot survei penilaian indeks efektivitas kinerja rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme tahun 2025. Selanjutnya, saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PPATK selaku Sekretariat Komite TPPU atas kerja keras, kolaborasi dan dedikasi dalam menyusun serta melaksanakan pilot penilaian ini, sebuah inisiatif penting dalam memperkuat sistem nasional pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Hadirin hadirat yang saya muliakan, apa yang tadi disampaikan oleh Ketua PPATK menggambarkan dengan sangat jelas kepada kita semua bahwa tantangan yang kita hadapi hari ini semakin kompleks. Pencucian uang telah menjadi urat nadi keuangan gelap di balik berbagai kejahatan prioritas nasional, yaitu korupsi, narkotika, perjudian, dan penyelundupan manusia. Kita semua tahu keempat kejahatan itu tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tapi juga merusak sendi-sendi moral kehidupan bangsa kita. Dalam beberapa tahun terakhir, modus pencucian uang dan pendanaan terorisme berkembang sangat cepat, mulai dari pemanfaatan aset digital, platform keuangan berbasis teknologi, hingga penyamaran melalui sektor non-keuangan. Dinamika ini menuntut sistem APU-PPT untuk lebih adaptif, responsif, dan berbasis bukti. Karena itu, ketika kita berbicara tentang penguatan rezim APU-PPT, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang membangun perisai integritas bagi bangsa ini. Pada momen yang sangat penting ini, izinkan saya menegaskan kembali mengapa pemberantasan pencucian uang merupakan strategi hukum yang sangat efektif dalam memberantas kejahatan. Setidaknya ada 3 filosofi hukum sederhana yang dapat menjadikan upaya penegakan rezim APU-PPT menjadi langkah yang efektif dalam menekan kejahatan keuangan. Pertama, filosofi setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak uang. Melalui filosofi ini, penegakan hukum saat ini juga harus dikombinasikan dengan filosofi follow the money, yaitu mengikuti aliran uangnya, bukan hanya menangkap pelakunya, karena dengan menelusuri aliran uang kita dapat membongkar jaringan kejahatan, menemukan aktor utama, dan memutus sumber keuangan ilegal yang menopang kejahatan hulunya. Kedua, filosofi prinsip moral universal crime doesn't pay, bahwa kejahatan tidak mudah menguntungkan, tidak boleh menguntungkan. Kita tidak boleh membiarkan siapapun menikmati hasil kejahatan, baik melalui sistem keuangan formal maupun melalui celah digital. Dengan menelusuri dan merampas hasil kejahatan, negara memutus insentif ekonomi untuk berbuat jahat. Banyak literatur ilmiah maupun case study yang menemukan hubungan secara empiris bahwa pencegahan dan pemberantasan TPPU mampu secara signifikan menurunkan financial crime. Ketiga, rezim APU-PPT juga mengandung filosofi prinsip keadilan yang bersifat preventif melalui mekanisme pelaporan transaksi pencurigakan, know your customer, dan analisis intelijen keuangan. Kita mampu mencegah kejahatan bahkan sebelum kejahatan itu terjadi. Semua ini pada akhirnya bertujuan untuk melindungi integritas sistem keuangan nasional, karena sistem keuangan yang bersih adalah fondasi dari kepercayaan, investasi, dan keadilan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana pencucian uang bukan semata penegakan hukum, tapi bentuk tanggung jawab moral negara untuk memastikan bahwa kejahatan tidak pernah menjadi jalan menuju kesejahteraan. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, rezim APU PPT di Indonesia ada bukanlah semata hanya untuk memenuhi standar internasional, tapi untuk memastikan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU benar-benar efektif, terukur dan berdampak. Melalui indeks efektivitas rezim APU PPT yang hari ini kita diseminasikan, kita memiliki alat ukur nasional yang objektif dan kredibel untuk menilai sejauh mana sistem kita bekerja dengan baik, mulai dari kebijakan, pengawasan, pelaporan, hingga penegakan hukumnya. Indeks ini bukan alat pembanding antar instansi dan bukan pula ajang untuk mencari siapa yang tertinggal atau siapa yang unggul. Indeks ini adalah cermin bersama yang memungkinkan kita melihat posisi kita secara jujur, menilai efektivitas kebijakan yang telah dijalankan, serta menentukan arah perbaikan ke depan secara objektif. Karena itu, indeks ini tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai angka capaian atau laporan tahunan belaka. Indeks ini harus menjadi instrumen pembelajaran kolektif yang mendorong perbaikan berkelanjutan dalam kebijakan, tata kelola, dan praktik operasional di setiap sektor, dengan bertumpu pada bukti dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Evidence-based governance harus menjadi fondasi dalam penguatan sistem APU PPT ke depan. Dalam konteks tersebut, pilot survei ini juga tidak sekedar menjadi kegiatan pengumpulan data, melainkan berfungsi sebagai alat kalibrasi awal untuk memastikan bahwa metodologi pengukuran benar-benar mencerminkan kondisi lapangan. Melalui pilot ini, kita dapat menyempurnakan instrumen penilaian sehingga survei nasional berikutnya dapat berjalan lebih presisi, objektif, dan relevan dengan dasar penyusunan kebijakan lintas sektor. Dengan cara pandang seperti itu, setiap hasil penilaian akan menjadi bahan pembelajaran kolektif, bukan sekedar laporan kinerja tahunan. Kita tidak boleh puas dengan capaian yang telah ada, karena tantangan kejahatan keuangan akan terus berevolusi. Yang dibutuhkan adalah sistem yang adaptif, responsif, dan selalu memperbaharui diri. Hadirin yang saya muliakan, setelah melalui proses panjang penyusunan, validasi data, dan konsultasi lintas lembaga, hari ini dengan bangga saya mengumumkan hasil pilot penilaian indeks efektivitas kinerja rezim APU PPT nasional tahun 2025. Berdasarkan pengukuran terhadap 5 dimensi utama, yaitu kebijakan dan strategi nasional, kelembagaan dan koordinasi, kepatuhan sektor pelapor, penegakan hukum dan pemulihan aset, serta dampak dan hasil kebijakan atau outcome-nya. Indeks efektivitas rezim APU PPT nasional tahun 2025 berada pada skor 6,42 dari 10 yang termasuk dalam kategori cukup efektif. Hasil penilaian ini tidak boleh kita maknai. Hasil penilaian ini tidak boleh kita maknai semata sebagai evaluasi administratif. Bagi saya, indeks ini adalah sebuah kompas kebijakan yang menunjukkan di mana posisi kita berdiri saat ini, sekaligus ke arah mana perbaikan harus diarahkan secara terukur dan berbasis bukti. Secara umum, capaian ini menandakan bahwa reformasi sistem APU PPT Indonesia berjalan di jalur yang benar. Hal tersebut tercermin dari dimensi regulasi yang memperoleh skor 8,26 serta perencanaan dan program yang mencatat skor tertinggi sebesar 8,48. Namun, ketika kita membaca data ini lebih dalam, masih terdapat area yang perlu mendapat perhatian serius dari kita semua, khususnya pada dimensi tata kelola yang berada pada angka 5,65. Kinerja operasional sebesar 5,30 serta kapasitas SDM yang menjadi tantangan terbesar dengan skor 4,51. Data ini menegaskan bahwa meskipun
Fondasi kebijakan dan regulasi kita sudah cukup kuat, efektivitas rezim APU PPT hanya akan meningkat apabila penguatan kelembagaan, kapasitas operasional dan kualitas sumber daya manusia dilakukan secara konsisten dan sistematis. Sebagai Ketua Komite TPPU, saya menegaskan kembali bahwa hasil indeks ini akan menjadi landasan penyusunan kebijakan nasional APU PPT ke depan. Berdasarkan temuan indeks ini, terdapat setidaknya 3 arah strategis yang harus menjadi fokus perbaikan kita ke depan. Pertama, kita harus memperkuat investasi pada sumber daya manusia. Pada akhirnya, efektivitas rezim APU PPT tidak ditentukan oleh banyaknya regulasi, tetapi oleh kualitas manusia yang menjalankannya. SDM yang memahami dinamika kejahatan modern, teknologi keuangan, dan analisis intelijen keuangan menjadi kunci utama. Kedua, koordinasi lintas sektor harus dibangun sebagai budaya kerja, bukan sekadar prosedur formal. Sistem intelijen keuangan, pengawasan, dan penegakan hukum harus terhubung secara fungsional, mulai dari pertukaran data hingga tindak lanjut penanganan perkara. Ketiga, hasil indeks ini harus dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan program, dan rencana aksi nasional APU PPT berikutnya. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab masalah yang teridentifikasi secara empiris. Hadirin hadirat yang saya muliakan, sebelum saya menutup acara ini, sekali lagi saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada PPATK yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan sangat baik. Kemudian juga saya sampaikan ucapan terima kasih dan dukungan kepada Bapak dan Ibu jajaran pimpinan kementerian, lembaga, serta industri, para Bapak, Ibu, para ahli, para akademisi, tim konsultan, serta tim indeks kerja rezim 2025, sehingga kegiatan penilaian ini dapat menghasilkan angka dan instrumen yang baik. Saya berharap hasil pilot di tahun ini untuk terus dievaluasi dan disempurnakan pada pelaksanaan kegiatan penilaian di tahun depan. Capaian indeks tahun ini juga telah melampaui target RPJMN 2025, yaitu 5,37. Namun capaian ini bukan garis akhir, melainkan titik mula untuk memperkuat pelaporan berbasis risiko, meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan aset tracing, memperluas pengawasan sektor non-keuangan termasuk non-profit organization atau NPO, serta memodernisasi intelijen keuangan bermana direkomendasikan. Sebagai penutup, saya menyampaikan satu pesan singkat. Survei ini adalah cermin yang akan menunjukkan wajah kita sendiri. Jangan takut pada cermin, karena hanya dengan melihat diri sendiri secara jujur, kita dapat memutuskan langkah terbaik untuk tumbuh dan berubah. Akhirnya, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan kelancaran dan kesuksesan pada penyelenggaraan kegiatan pilot survei penilaian indeks efektivitas kinerja rezim APU PPT tahun ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.